Assalamualaikum Bu Soleha, selamat pagi. Waalaikumsalam Bu Dian, selamat pagi. Gimana kabarnya Bu Dian? Alhamdulillah, saya baik-baik saja Bu Soleha. Ada yang bisa saya bantu Bu Dian? Gini Bu Soleha, sebelumnya saya mau berdiskusi dengan Bu Soleha. Apakah Bu Soleha ada waktu? Iya Bu, kira-kira topik apa yang ingin Ibu sampaikan? Gini Bu Soleha, saya ingin mengetahui lebih lanjut tentang strategi pembelajaran berdiferensiasi. Wah, menarik sekali ini Bu. Jadi bersemangat. Apa nih yang akan Ibu eksplorasi dari strategi pembelajaran berdiferensiasi? Gini Bu Soleha, dulu saya pernah melakukan atau mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi ini dengan diferensiasi konten. Yang ingin saya lakukan sekarang, bagaimana implementasi strategi pembelajaran berdiferensiasi yang lain untuk pembelajaran saya di kelas saya di pertemuan yang akan datang. Jadi Bu Dian itu pernah mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi dengan menggunakan diferensiasi konten seperti itu. Iya benar. Jadi Ibu mau berdiskusi tentang implementasi dari strategi pembelajaran berdiferensiasi yang lain, itu Bu Dian. Iya benar Bu. Saya pernah Bu mencoba untuk mengaplikasikannya. Saya memetakan siswa menurut kesiapan belajar mereka, kemudian menurut gaya belajar mereka. Ini saya ingin bagaimana sih pembelajaran strategi pembelajaran yang lain dari pembelajaran diferensiasi ini. Wah, menarik sekali ini topiknya. Sebelumnya apa yang sudah Ibu implementasikan tentang pembelajaran berdiferensiasi di kelas? Gini Ibu, saya cerita sedikit ya. Ketika itu setelah pelatihan tentang pembelajaran berdiferensiasi, saya bekerja sama dengan guru BK. Saya mencoba untuk memetakan siswa berdasarkan gaya belajar mereka. Kemudian saya juga melihat kesiapan dari kesiapan belajar mereka. Dan setelah itu saya mencoba mengelompokkan siswa saya ini menjadi 3 kelompok. Kelompok A, kelompok B, dan kelompok C. Dari situ mereka itu sangat antusias sekali. Jadi Ibu Dian sudah memetakan siswa berdasarkan kesiapan belajar dan anak-anak antusias belajar. Kira-kira ada kendala nggak ketika anak-anak dikelompokkan seperti itu? Iya Bu, pertamanya mereka itu protes. Kan sebelum-sebelumnya saya kalau ngajar ini menggunakan kelompok, tapi kelompok heterogen. Tapi untuk yang kali ini saya mengelompokkan mereka lain. Mereka protes, kok dikelompokkan seperti ini? Akhirnya saya kasih pengertian kepada mereka bahwa pengelompokan kali ini berdasarkan kesiapan belajar. Dan mereka pun mengerti dan mereka antusias sekali dalam mengikuti pembelajaran pada saat itu. Wah, bagus sekali tuh Bu Dian. Sekarang bagaimana perasaan Ibu dengan kondisi kelas yang seperti itu? Saya merasa senang Bu, saya bersemangat dan saya merasa tertantang. Bagaimana sih pembelajaran diferensiasi yang lain, strategi pembelajaran diferensiasi yang lain? Apakah bisa membuat mereka lebih antusias lagi seperti itu? Ketika itu saya mencoba membuat RPP, kemudian membuat LKPD-nya, kemudian saya implementasikan di kelas dan berjalan lancar. Kemudian tujuan pembelajaran tercapai, kemudian anak-anak merasa antusias dan mereka memperoleh manfaat dari pembelajaran yang dilaksanakan pada saat itu. Saya memberikan refleksi pada saat itu ketika setelah pembelajaran, di mana refleksi
saya memuat bagaimana pemahaman mereka, apakah manfaat yang mereka peroleh setelah pembelajaran, dan bagaimana perasaan mereka ketika pembelajaran itu berlangsung. Bagus sekali Bu Dian. Saya berterima kasih sekali karena Ibu sudah berbagi dengan saya. Sekarang menurut Bu Dian, apa yang ingin dieksplorasi lebih lanjut terkait pembelajaran diferensiasi ini? Gini Bu Soleha, saya pinginnya ini saya melakukan pembelajaran diferensiasi dengan diferensiasi berdasarkan gaya belajar. Yang saya tahu waktu itu kan ada kinestetik, auditori, dan visual. Saya ingin kebutuhan mereka, siswa saya yang tidak mau diam, dia juga bisa semangat untuk belajar karena kebutuhan akan gaya belajar mereka terpenuhi, seperti itu. Wow, menarik sekali ya Bu. Apakah ada strategi lain yang Ibu gunakan? Selain dari gaya belajar, saya pinginnya juga membuat pembelajaran diferensiasi berdasarkan minat siswa, karena saya pikir kalau mereka belajar berdasarkan apa yang mereka senangi, mereka sukai, mereka akan lebih bersemangat kembali untuk belajar. Bagus Bu. Nah, sekarang apa yang ingin Ibu lakukan setelah diskusi kita kali ini? Saya akan membuat perencanaan pembelajaran yang insya Allah akan saya buat besok, karena untuk nanti malam ini saya masih ada acara Bu. Oke, jadi Ibu itu ingin mulai melaksanakan kegiatan itu mulai besok itu Bu Dian ya. Terus yang Ibu Dian ingin lakukan setelah diskusi ini untuk besok itu gimana? Siapa? Ini Bu, saya pinginnya setelah saya membuat RPP ini, saya belum melaksanakannya dulu, tetapi saya pingin ada seseorang yang membantu saya untuk melihat dulu RPP saya sudah benar apa tidak, seperti itu. Dan yang bisa membantu saya di sekolah saya ini Pak Muhajirin. Pak Muhajirin ini adalah senior saya, dan saya dengar Pak Muhajirin ini juga sudah melakukan pembelajaran berdiferensiasi. Berarti di sini nanti Bu Dian itu minta bantuan ke Pak Muhajirin karena Pak Muhajirin itu senior dari Pak Bu Dian ya. Siap, benar. Kira-kira kapan Ibu akan berdiskusi dengan Pak Muhajirin? Insya Allah besok, karena besok ini kebetulan jam saya kosong. Besok di jam sekolah saya setelah selesai membuat RPP-nya ini akan saya diskusikan dengan Pak Muhajirin. Seperti itu. Baiklah, kita review sebentar tentang diskusi ini. Apa yang Ibu dapatkan dari sesi diskusi kita kali ini, Bu Dian? Alhamdulillah Ibu Soleha, saya jadi mempunyai gambaran tentang implementasi pembelajaran berdiferensiasi yang akan saya lakukan di kelas saya. Nantinya saya akan melakukan strategi pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan minat siswa dan gaya belajar siswa. Yang saya lakukan pertama kali yaitu saya membuat RPP, rencana pelaksanaan pembelajaran. Kemudian setelah saya buat RPP, nantinya saya akan diskusikan RPP ini kepada Pak Muhajirin selaku senior dan rekan sejawat saya. Seperti itu. Oke, Bu Dian, keren banget. Semoga lancar ya.
Dan saya juga menunggu kabar selanjutnya dari hasil pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi ini. Mungkin minggu depan ya Bu Dian. Insya Allah Bu, insya Allah minggu depan, karena hari Sabtu itu ada jam di kelas 9F. Nanti minggu depan setelah saya melakukan pembelajaran di kelas 9F, saya akan menemui Bu Saleha lagi, kita berbincang-bincang lagi. Apabila Ibu perlu support, saya siap membantu Bu Dian. Alhamdulillah, saya senang sekali Bu. Dengan saya berdiskusi kali ini, saya menjadi terbuka, wawasan saya menjadi terbuka. Sekali lagi terima kasih Bu Soleha, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Sama-sama Bu Dian, semoga lancar ya. Amin, amin. Terima kasih atas dukungannya Bu Soleha. Oh iya Bu Soleha, ini karena sudah bel, saya akhiri dulu ya Bu Soleha. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.